Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya penonton yang di sini maupun di rumah? Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bijra Fahri. Kembali lagi di acara Talk Show Akmal TV yang bertemakan menyambut Isra dan Mi'raj. Baik kawan-kawanku semua, kita sebagai generasi milenial tentunya harus mengenali dan harus mengetahui proses dalam sejarah penting perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan di samping saya sudah ada pakar peradaban Islam dan sekaligus merupakan pengasuh pondok pesantren Ahmad Sabjani, yaitu Bapak Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Kiai? Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Kiai ya, Pak Kiai. Pertanyaan pertama, bagaimana sih sejarah terjadinya Isra Mi'raj dan apa sih prosesnya sehingga terjadinya Isra dan Mi'raj? Monggo Pak Kiai. Ya, baik ya. Saya dulu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul 'azim. Nah, tentu saya merasa sangat bahagia hari ini ya, mengadakan sebuah acara yang surprise, yang biasanya hanya monolog. Nah, sekarang ada dialog ya. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya, gimana sejarah ya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari segi waktu, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW itu terjadi pada tahun 621 ya Masehi. Nah, sekarang sudah 2021. Berarti peristiwa ini sudah berjalan ya, atau sudah berlangsung ya, sudah melewati kurang lebih 1400 tahun. Ya, 1400 tahun itu adalah sama dengan abad ke-15. Jadi peristiwa itu ya sudah 14 abad. Nah, sekarang masuk abad ke-15. Jadi peristiwa yang sudah tentu ya terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu masih hidup ya, tepatnya pada tahun ke-10 dari kenabian. Nah, ini yang populer ya. Jadi peristiwanya terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian ya. Masehinya 621 ya. Nah, pada saat itu, pada tahun ke-10 dari kenabian, tahun 621 Masehi itu disebut di dalam sejarah atau tarikh
Islam sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Sebab pada tahun 10 dari kenabian atau 10 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, mendapat SK dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, sudah selama 10 tahun dengan perjuangan yang sudah barang tentu penuh dengan berdarah-darah, perjuangan yang sangat berat, karena yang dihadapi adalah para pembesar, orang-orang kafir yang tidak suka kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah revolusi, sebuah perubahan, tatanan kehidupan minal zulumati ila nur, dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang imaniyah. Nah, sudah barang tentu tantangannya berat. Perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, menghadapi kekejaman para penguasa pada saat itu yang sangat feodal, kekayaannya untuk menjadi bagian dari dirinya saja, nggak mau ada rasa kemanusiaan. Nah, sudah perjuangannya sangat berat, pelindung-pelindung yang selama ini membackup, perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu demi satu karena usia, meninggal dunia. Yang pertama adalah meninggalnya pamannya sendiri, Abdul Muthalib, yang selama ini walaupun dia tidak mengikuti ajaran Nabi SAW atau belum menjadi Muslim, menjadi pengikut Nabi SAW, dia sangat berjasa melindungi dari kejahatan Abu Jahal, Abu Lahab, dan sekesnya, yang selalu ingin melukai, menyengsarakan dan menyusahkan perjuangan Nabi, meninggal dunia. Dan sudah lama kalau meninggalnya sih, sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat jadi Rasul. Tapi itu sebuah pukulan berat, masih teringat. Nah, ditambah lagi istrinya, seorang pengusaha yang selama ini juga melindungi Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy itu segan, kalau berurusan dengan Sayyidah Khadijah, karena dia adalah seorang bangsawan, dari suku Arab, orang-orang Arab. Dan pada tahun ke-10 dari kenabian itu, Khadijah istrinya juga meninggal dunia. Maka menjadilah sebuah kegalauan, kesedihan. Nah, di saat-saat Nabi menghadapi kesedihan itulah kemudian Allah memberikan penghiburan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Pada malam ke-27 Rajab, sekarang bulan Rajabnya itu
sudah memasuki tanggal 17 Rajab. Berarti ya kalau mengingat peristiwa penting itu 10 hari lagi, nanti pada tanggal 27 Rajab. Tapi nggak apa-apa, kalau memperingati itu sebelum peristiwanya juga boleh, sesudahnya juga boleh. Terlebih ya, bulan Rajab itu menjadi bulan rangkaian ya, sampai datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya. Nah, oleh karena itu umat Islam ya di seantero jagat raya ini ya, bahkan bangsa Indonesia menjadikan ya peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai penghormatan ya kepada warga bangsa yang beragama Islam yang mayoritas ini. Kalau bulan Rajab itu ditetapkan sebagai libur nasional, dan biasanya di istana ya diadakan juga peringatan Isra dan Mi'raj sebagai tradisi kebangsaan ya, yang sudah dilaksanakan sejak berdirinya negara ini, sejak presiden pertamanya Insinyur Soekarno beserta ya Hatta ya, di istana diselenggarakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu sejarahnya. Tadi langsung bertanya apa hikmahnya. Nah, jadi diperingatinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab ya. Nah, tentu mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Nah, terdapat lesson for Isra Mi'raj. Ada pelajaran ya. Nah, seperti halnya ya dikutip ya oleh Noah Hariri ya, seorang profesor dari UGM. Dia menulis sebuah makalah yang diterbitkan di jurnal internasional, lesson for Isra Mi'raj. Indonesia ya, pada tahun-tahun ini katanya bangsa di dunia itu sedang menghadapi virus COVID ya 19 yang menandakan bahwa manusia itu lemah ya, menghadapi virus yang kecil saja lemah, sudah setahun lebih tidak berdaya dia. Nah, inilah perlunya Isra Mi'raj untuk menyadarkan manusia bahwa manusia itu bukan makhluk yang perkasa ya, bukan makhluk yang serba bisa. Nah, apalagi kalau mindsetnya, pemahamannya itu salah ya. Apa salahnya manusia? Manusia sekarang itu menganggap bahwasannya manusia yang kuat itu adalah kuat fisiknya. Ya. Negara yang kuat itu adalah negara yang kuat ekonominya. Bangsa yang hebat dan kuat itu adalah bangsa yang hebat dan kuat teknologinya. Ya. Negara mana di dunia ini yang tidak punya persenjataan yang kuat? Amerika, Rusia, Israel, siapa kuat ya? Menghadapi virus yang kecil aja nggak bisa. Makanya yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzina yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, manusia yang kuat itu bukan orang yang pintar bulat, pintar emosi,
Ya. Sebab yang membuat orang itu bulat ya dan marah itu adalah setan. Maka kamu kalau sama teman kamu kerjanya kuil, jawal cawil sehingga orang pada nafsu. Nah, itu setan ya. Nah, kamu jadi makhluk yang kuat. Makhluk yang kuat itu jangan diladenin ya. Ada setan itu pegawai jawal sengit. Nah, ya. Goda ya, lagi enak-enaknya ngaji, enak-enaknya sholat jawal. Setan itu iblis. Apalagi kalau godanya itu sedang sholat, itu ablasul abalis, iblisnya iblis. Yang ngajaknya kepada kemaksiatan, pada dosa, ya, pada perkelahian. Nah, termasuk kalau orang yang ngajak pada minuman keras, itu al-fawahish, ya, itu dari iblis. Sebab karena minuman keras itulah kemudian menjadikan orang berkelahi. Dan negara-negara dalam sejarah peradaban dunia itu hancur karena apa? Karena masyarakatnya hobi minuman keras. Di Amerika itu ada dua, ya. Satu namanya kulit merah, yang kedua adalah kulit putih. Nah, satu lagi kulit hitam. Penduduk asli Amerika itu adalah orang yang berkulit merah. Apache, orang Indian. Orang Indian itu sekarang hilang. Ya. Gimana caranya menghilangkan? Ya, penduduk asli orang Indian, ya, di Amerika itu. Nah, orang kulit putih itu meracuni, ya, anak-anak muda Apache. Ya, orang kulit merah itu dengan hobi minuman Homer. Setelah mereka sudah ya kecanduan Hammer whisky, ya, minuman keras, akhirnya anak mudanya nggak mau belajar, ya, kemudian kelahi aja percaya, habis itu pasti kelahi, ya, saling bunuh, lama-lama habis orang Apache ini, orang kulit merah. Diracuni sama orang kulit putih. Nah, Indonesia ini nanti penduduknya bisa habis, ya, kasih minuman keras aja. Tuh, ya lah, udah ya pasti nggak mau belajar, otaknya udah buta. Nah, nanti tinggal diisi sama bukan orang Indonesia, bukan orang Melayu, tapi orang dari luar negeri. Ya. Nah, naudzubillah min. Oke. Jadi Isra Mi'raj itu menjadikan bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia yang muslim ini menjadi bangsa yang mulia. Mulianya manusia itu bukan karena tenaganya yang kuat. Bangsa yang mulia itu bukan karena kekayaan alamnya yang melimpah, ya. Negara yang maju itu bukan hanya karena teknologinya, ya, yang canggih, ya, tetapi kata Nabi SAW, bangsa yang mulia, manusia yang mulia itu khairukum, ya, khairu li ahlikum, karena akhlaknya yang mulia. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu membawa hikmah agar supaya menjadi bangsa yang kuat. Nah, Nabi SAW dalam keadaan sedih, ya, ditinggal mati oleh istrinya, ya. Nah, orang kafir Quraisy yang tambah kejam, tambah jahat, sedih. Nah, mana menguatkannya Allah? Memberikan penguatan itu dengan penguatan akhlak kepada Nabi SAW. Salah satunya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj.
Ya, diperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha pada malam 27 bulan Rajab tahun 621 Hijriah. Yang kedua, yang menjadikan bangsa yang kuat itu bukan teknologinya yang kuat, bukan kekayaan ekonominya yang kuat, tetapi yang menjadikan kuat itu adalah spiritualitasnya. Ya, apa spiritualitas dari Isra dan Mi'raj? Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat yang Al-Baqarah ayat 45. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, silakan dilanjutkan dulu oleh host ya, untuk bertanya atau untuk melakukan refreshing ya. Nanti pada sesi kedua kita akan ambil hikmah ya, bagaimana kekuatan strong ya dari Isra Mi'raj berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 45 ya, sambil kalian membuka Al-Qur'annya, kemudian nanti kita akan baca bersama-sama. Ya, silakan Reza apa lagi? Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini barangkali ada yang mau nanya nih, teman di sini. Biar nanti jadi daftar pertanyaan bagi jawaban Pak Kiai. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, nanya. Ya, oke, karena waktunya sedikit lagi ya. Mari kita sama-sama baca saja ya, untuk refresh ya. Surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Nanti pada sesi kedua akan diambil hikmah Isra dan Mi'raj dari surat ya Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, terus. Ya, ayat 45 46 Bapak ulang bacanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, inilah oleh-olehnya dari Isra dan Mi'raj itu ya, yaitu perintah sholat 5 waktu dari perjalanan Nabi SAW ya, lalu perjalanan yang ya ratusan mil bahkan ribuan ya, dari ya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kurang lebih itu 300 mil. Ya. Kalau pakai unta itu yang kira-kira 6 bulan ya. Kalau pakai pesawat ya berapa jam? Dan berapa menit? Belum lagi dari ya Masjidil Aqsa dari Palestina, Yerusalem ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh sana. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana wallahu a'lam, pokoknya jauh. Yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, sholat ini sebagai sebuah kekuatan spiritual umat Islam. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh para muhaddisin, para mufassirin,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kali ya menghadapi perang Tabuk, musim dingin berat. Nah, Nabi kalau menghadapi persoalan-persoalan berat itu mengatasinya dengan apa? Dengan sholat. Nah, bangsa Indonesia itu kasih tahu ya menghadapi kesulitan ya, yang namanya pandemi. Nah, coba diatasi di samping ya pakai protokol kesehatan juga pakai sholat. Siapa yang sholat dari atas sana? Ya, dari presidennya, wakil presidennya, gubernurnya, ya sampai rakyatnya pada takarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kalau menghadapi persoalan yang sulit itu menyelesaikannya dengan sholat. Ya, karena kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ya, nah sabar itu ya disebutkan oleh para mufassirin menjelaskan ayat 45 surat Al-Baqarah ini yang disebut as-sabru itu adalah puasa. Maka disebut bulan puasa itu bulan sabar, syahrus sabri. Nah, kalian termasuk di dalamnya. Nah, setiap Senin dan Kamis ini adalah juga sebagai penolong. Nah, makanya yang harus kalian perhatikan kalau puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar, menahan diri dari nafsu. Nah, ya tidak boleh temen yang puasa yang harusnya cawal-cawel, yang cawal-cawel, cengar-cengir. Nah, nggak boleh membuat orang marah gitu ya. Itu setan itu. Ya. Nah, yang dicawal-cawel, ya, yang cengar-cengir, sabar, ya. Jangan bentak-bentak, ya, nggak boleh. Nah, dia punya sifat wasta'inu bis-sabri, punya kekuatan namanya sabar. Dan yang kedua adalah as-shalah. Nah, as-shalah inilah yang disebut kecerdasan hati nurani. Nah, jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar matematika, bukan orang yang hanya menguasai teknologi, ya, menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan, kerjanya cengar-cengir, ya. Nah, ini cawal-cawel, ya. Nah, itu bukan orang yang cerdas, ya. Cerdas itu adalah cerdas spiritual. Nah, cerdas spiritualnya itu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah pertama orang yang bisa sabar, ya. Kamu lapar nanti kita lagi buka, sabar, ya. Jangan cengar-cengir, cawal-cawel, kelirat-kelirit, ya. Nah, di puasa aja, ya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi SAW, Nabi itu kalau lagi menghadapi persoalan yang berat, ya, dengan ujian, dengan sholat, ya, alhamdulillah akhirnya kita bangun pagi. Itu sebagai sebuah bukti kita cerdas. Cerdas itu dijelaskan dalam ayat 45. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang mempersiapkan hidup dunia, bukan, ya, tapi orang yang mempersiapkan kehidupan setelah dunia, ya, mempersiapkan kematian. Oh, ya, jadi orang yang bersiap terus, ya, bukan nanti kapan kalau udah gede jadi apa, ya, kalau udah gede makan apa, bukan, ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah hidup, yaitu kematian dan selamat. Oh, ya, apa yang akan dibawa, amal apa yang akan dibawa, kurang cerdas dia, ya. Ya, dia punya masa depan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Walhasil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadikan umat Islam, umat Muslim, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umat yang cerdas. Ya. Ya, jadi kalau ada pemerintah kita, pemimpin kita menyiapkan anak mudanya, generasi mudanya dengan kecerdasan, nah itu bukan mempersiapkan supaya dia berpesta pora, dia berhura-hura, ya dengan segala macam kemaksiatan, itu menghancurkan bangsa, ya dan menghancurkan otak. Ya, otak manusia itu bisa hancur dengan narkoba, dengan minuman keras. Walaupun ya ada ya investasi di situ, ada duit yang didapat oleh negara. Tapi ya untuk mengobati rakyatnya yang pada mabok, ya itu jauh lebih ya besar mudorotnya, ya. Kalau dapat uangnya nih ya dari pajak minuman keras itu misalnya 1.000, maka untuk mengobatinya itu bisa 10.000, bisa 100.000. Oh ya, 10 kali lipat bisa lebih berbahaya, gitu kan? Makanya di negara Papua sendiri yang ya belum maju seperti di Jawa, ya dia sudah menolak, lebih cerdas gitu. Nggak mau ya dijadikan Indonesia ini negara narkoba atau negara miras. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah petunjuk, ya, sehingga seluruh bangsa Indonesia dari pemimpinnya sampai rakyatnya ya dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala bangsa yang cerdas ya, hati nuraninya, cerdas spiritualnya, ya dengan memakmurkan masjid. Nah, itu yang kedua ya. Pesan dari Isra Mi'raj itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah, barusan saya potong dengan ya cawel ya. Nah, dilapis supaya cerdas ya. Apa yang cerdas itu? Memuliakan tempat-tempat taklim, ya, tempat-tempat ibadah. Oh ya. Jadi kalau lagi ada yang taklim itu nggak boleh cawel tengah-tengah ya. Ini memang otaknya nggak pada jalan, belum cerdas karena sholatnya belum khusyuk. Nah, kata Al-Quran itu ya wasta'inu bisobri was sholat fa innaha lakabiratun. Lakabiratun itu serius, ya khusyuk, ya jangan pada bercanda. Nah, nanti saya juga ya, kalau sholat masih ada yang bercanda, nah itu belum Isra ya. Baik, terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya cukupkan sampai sini. Terima kasih Pak atas waktunya dan terima kasih juga sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Setelah mendengar pencerahan dari Profesor Dr. Kiai Haji Nurul, semoga kita bisa menjadi lebih baik ke depannya bagi diri sendiri maupun orang lain. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya Muhammad Rizal Palevi undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.